إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Dia bertanya, bagaimana suami yang kurang dekat atau komunikasi karena dijodohkan orang tua? Ya harusnya seorang suami ketika kemudian sudah menikah, mau karena penjodohan, mau karena yang lain itu ya harusnya dia berusaha untuk dekat dengan pasangannya, gitu kan. Wa asiruhunna bil ma'ruf, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka pergaulilah istri-istri kalian itu dengan ma'ruf. Termasuk ma'ruf ya diajak ngomong, itu bukan didiamkan aja. Kita pun kalau didiamkan istri kita ya kita nggak nyaman itu kan. Maka seorang wanita ya jangan didiamkan, apalagi wanita baperan itu kan. Kalau didiamkan nangis-nangis gak karu-karuan itu. Maka yang harus kita pahami adalah ketika kita sudah berumah tangga ya teman ngobrol kita ya istri kita. Kalau kita wanita ya teman ngobrol kita ya suami kita. Jangan dibalik-balik, udah punya istri punya suami ngobrolnya sama orang lain. Orang lainnya lawan jenis lagi, curhat lagi. Akhirnya banyak terjadi perselingkuhan, perzinahan hari ini ya karena kayak gitu. Dia nggak nyaman dengan ngobrol dengan pasangannya. Ya. Apakah karena pasangannya nggak enak diajak ngobrol? Bukan, karena setan sudah bisikin dia kalau ngobrol sama istrimu, ngobrol dengan suamimu itu nggak enak. Gitu. Akhirnya dia punya pendapat gitu juga. Padahal sebenarnya ya mungkin awalnya nggak cocok, tapi ketika kita sering ngobrol sama dia, ya, istri atau suami ini, lama-lama dia akan terbiasa dengan, oh ternyata pasangan kita tuh masalahnya seputaran ini. Dia akan kemudian berusaha untuk ngimbangin omongan gitu. Gitu. Tapi kalau dari awal kita nggak kasih kesempatan untuk diskusi gitu kan, maka ya dia selamanya nggak akan paham dengan masalah-masalah kita gitu ya, maka kalaupun pada akhirnya kita harus mencari teman ngobrol selain pasangan kita, maka carilah yang sejenis kelamin sama. Kemudian yang kedua, carilah mereka yang tidak suka menggibah ya, kemudian yang ketiga, carilah mereka yang kemudian bisa memberikan solusi ya, kamu nanya soal urusan rumah tangga kepada temanmu yang wanita, tapi kemudian dia nggak bisa ngasih solusi, dia suka gibah gitu, maka masalahmu belum selesai, ceritamu udah sampai di kutub utara mungkin. Ya. Udah kemana-mana, aibmu udah terceritakan kemana-mana. Misal kamu cerita, suamiku impoten gitu kan. Gimana ya obatnya? Gitu. Padahal yang kamu tanya ini pasti nggak tahu jawaban obatnya. Oh dia bukan dokter, bukan juga tabib. Nah, belum dikasih solusi jawabannya, dia akan cerita kemana-mana. Kamu di pasar jadi ketawain orang. Kayak bujuni raiso itu gitu nah, kayak gitu. Maka ya harusnya kalau kita bertanya, nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada orang yang tahu kalau kamu nggak tahu gitu kan. Nah, siapa itu orang yang tahu kalau urusan impoten ya dokter lah. Gitu. Ya, ngomong sama suaminya, "Mas, ke dokter yuk." gitu kan. Dokter apa, Dek? Ini dokter apa aja lah, dokter apa namanya? Kulit dan kelamin bisa, atau dokter penyakit dalam bisa, atau dokter apalah gitu. Saya juga nggak tahu ya dokter apa. Gitu. Nah, untuk apa Dek? Ya untuk ini ngurusin anumu itu yang nggak bisa berfungsi dengan baik. Lah kok gitu? Lah iya toh Mas. Ngomong aja apa adanya itu. Saya kan juga punya urusan dengan itu toh Mas. Saya juga punya kebutuhan ya. Ya, karena itu adalah perkat rumah tangga kita. Jadi ya ayo kita berubah. Gitu, jangan kemudian diem aja batin, diceritakan sama temennya cerita sama tukang sayurnya keliling ke kompleks tahu semua gitu. Ya. Wallahu ta'ala alam. Jadi pasangan harus belajar untuk saling berkomunikasi.